Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Doanya Pak Ustaz sehat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ajis. Oke, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pertemuan. Jedahnya agak lama karena kita hari Jumat sudah tugas gitu ya Pak. Jadi baru pulang tadi, nah itu makanya baru bisa lanjut sekarang. Mudah-mudahan dengan jedah yang lama itu bisa digunakan untuk review dan mengulang-ulang materi ya, bukan sebaliknya gitu. Soalnya program ini sengaja kita bikin selang-seling dengan jarak seminggu-seminggu. Nah itu tujuan asalnya sebenarnya supaya bisa ditelaah lagi gitu. Jadi kan jaraknya seperti yang Bapak Ibu lihat. Itu kan seminggu sorof, seminggu nahu jedah ya. Nah, kemudian minggu depannya lagi baru sorof. Nah, tujuannya adalah supaya dalam minggu tenang itu kesempatan buat mengulang. Kesempatan bertanya atau mendalami apa yang sudah dibahas. Nah, jadi minggu depannya setelah matang yang mengulang yang dalam satu minggu itu, nah baru kita masuk materi yang baru gitu. Nah, harapannya kan seperti itu. Insya Allah sesuai harapan. Alhamdulillah, sesuai harapan. Amin, amin ya. Oke, Bapak Ibu semua, seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita baca Ummul Quran. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua kita, segenap guru kita, baik dari TK sampai kita belajar sampai sekarang. Mudah-mudahan bagi mereka yang masih hidup disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan bagi mereka yang sudah wafat mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, dan diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya kita hadiahkan pahala buat para pengarang kitab Nahu dan Sorof yang ilmunya kita pelajari malam hari ini ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertemuan kita terakhir itu membahas tentang jenis pertama dari tabi' ya Bapak Ibu, yaitu naat ya kemarin. Nah, di mana naat ini sebenarnya mudah ya, sebenarnya sangat mudah. Nah, cuma karena ada beberapa syarat dan rincian, khususnya naat yang sababi, nah itu seolah-olah agak ini ya, agak susah gitu. Nah, sebenarnya itu sangat mudah. Nah, mudah-mudahan materi yang sudah kita bahas itu bisa dipahami. Kira-kira naat susah atau gampang, Bapak Ibu? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kira-kira di bagian apanya Pak yang agak susah? Kalau pas ngelihat teks Arab aja bagaimana gitu Ustaz. Oh iya, kalau kaidah aplikasinya gitu. Ya, kalau kaidahnya insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah Pak Ustaz, mudah-mudahan.
Hanya mungkin ada sedikit ini, apakah naat, apakah man'ut itu hanya satu kata atau bisa bentuk mudhof ilaih Pak Ustaz? Oke, ya sebentar Pak ya. Saya ngambil ini. Oke, gimana Pak tadi? Apakah naat itu bisa? Apakah man'ut itu bisa terdiri dari mudhof ilaih gitu, jumlah mudhof ilaih? Naat man'ut terdiri dari Bukan, maksudnya man'utnya gitu Pak Ustaz. man'utnya Ya, mudhaf ilaih gitu ya. iya gitu. Eh, Ya. man'ut sebenarnya bisa aja Pak. Jadi man'ut itu tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Jadi man'ut itu bisa saja dalam bentuk mudhaf, ya, dalam bentuk mudhaf yang diidhofahkan kemudian setelahnya naat. Nah itu mungkin saja. Nah misal ya, nah ini saya tampilkan. Nah, jadi man'utnya berupa mudhaf gitu Pak, mudhafun ilaih. Iya Pak Ustaz. Nah, misalnya bisa saja misal ya, arsalallahu rasulallahi al-mab'utsu al-mab'uts linnasi ajma'in misalnya. Gimana bacanya Bapak Ibu? Arsalallahu ya. Rasulallahi Rasulallahi al-mab'u apa ini? Al-mab'utsa, al-mab'utsi atau al-mab'utsu. al-mab'utsu ya. Nah, di sini kita perhatikan Bapak Ibu ya. Kira-kira mab'uts ini bisa nggak dia menjadi naat? Pertama yang harus kita bayangkan, apakah dia isim wasaf atau bukan? Nah itu. Jadi cara mudah menandai naat itu tandai saja dia dia isim wasaf atau bukan. Nah isim wasaf itu kan ada lima ya. Ada isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah atau amtsilah mubalaghah. Nah sekarang mab'uts. Kira-kira masuk isim wasaf nggak dia Bapak Ibu? Isim maf'ul ya Pak Ustaz. Nah, isim maf'ul. Isim maf'ul itu masuk golongan wasaf. Nah, baru kita lihat. Kita sesuaikan dengan kata sebelumnya. Kira-kira al-mab'uts ini naat dari Allah kah atau naat dari Rasulah? Dari Rasul. Rasul atau Allah? Dari Rasul. mudhof ilaih itu Pak Ustaz. Nah, kenapa dari Rasulah bukan dari Allahi, Bu? Karena yang diutus itu berarti Rasul. Nah, di sini perlu juga nalar maknanya ya. Allah telah mengutus Rasulullah yang mana Rasul itu mab'uts. Yang diutus. Yang diutus linnasi ajma'in, untuk manusia semuanya. Seluruhnya. Nah, jadi al-mab'utsa atau al-mab'utsi? Al-mab'utsa. Ya, karena dia naat dari Rasulah. Yang mana Rasulah ini juga berposisi sebagai mudhaf. Nah, Rasulah mudhaf, Allahinya sebagai mudhafun ilaih. Al-mab'uts, nah ini dia naat dari Rasulah. Nah, pertanyaannya, apakah dia sudah melengkapi syarat naat al-mab'utsa ini? Dia alif lam. Sudah ya.
Naat apa dia, Pak? Al-mab'uts Hakiki. naat hakiki. Kenapa naat hakiki? Karena di dalamnya ada dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut. Kan setelahnya nggak ada isim zohir kan? Nggak ada isim zohir yang menjadi naibul fa'ilnya kan nggak ada. Nah artinya yang menjadi karena dia isim maf'ul berarti dhamir itu posisinya sebagai naibul fa'il. Kalau isim fa'il, dhamir itu posisinya sebagai fa'il. Ya, nah itu bedanya. Kalau isim maf'ul butuh naibul fa'il. Kalau isim fa'il butuh fa'il. Nah, paham ya Bapak Ibu? Jadi Berarti ini isim. Ibu. Nah, berarti huwa yang mustatir ini posisinya sebagai naibul fa'il dari mab'utsa. Ya, mab'utsa. Nah, naatnya berarti naat hakiki. Kalau naat hakiki harus melengkapi 4 dari 10. Nah, 4 dari 10 yang sering kita ulang-ulang. Ya, yang pertama rafa, nasab, khafat, mab'utsa. Nasab. Ya, kemudian man'utnya rasula, rafa, nasab, khafat. Nasab juga sudah sama-sama nasab? 2. Sudah, berarti 1 banding 4. Nah, 1 banding 3. 3. Satunya nasab, 3-nya rafa, nasab, khafat. Nah, jadi maksudnya yang 1 itu adalah bentuk kesamaannya, 3 itu adalah bahagian yang harus disamakan. Nah, seperti itu ya. Oke. 1 banding 3. Nah, sekarang mufrad tasniyah jamak. Mab'utsa, mufrad tasniyah jamak. Mufrad. Mufrad. Kenapa mufrad? Rasul kan cuma 1, Ustaz. Nah, ada ciri khasnya di jamak. Di sini berdasarkan Tidak ada. katanya, Bu. Tidak ada tanda tasnya sama jamaknya. Bu. Nah, tidak ada tanda tasniyah dan tanda jamak. Nah, itu ya. Itu jawabannya. Oke, terus rasulah, mufrad tasniyah jamak? Mufrad. Mufrad berarti berapa itu? 1/3. 1 banding 3. Oke, syaratnya 4 banding 10. Nah, belum selesai ya. Nah, sekarang mudzakkar muannas, mab'utsa, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Rasulah, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Berarti 1 banding 2. Oke, nah, baru yang terakhir sekarang. Mab'utsa, ma'rifah atau nakirah, Bapak Ibu? Ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam. Oke, sekarang rasulah, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa dia? Alam. Tim alam. Dengan mudhof. Mendekati. Ma'rifah dengan idhofah kepada isim lafaz jalalah. Nah, Allah ini kan ma'rifah. Jadi isim ma'rifah itu sebenarnya 7, Pak. Yang pertama sekali itu apa? Lafaz jalalah. Nah, jadi isim yang paling ma'rifah yang pertama kali itu adalah lafaz jalalah. Lafaz jalalah. Gitu ya. Ya, a'raful ma'arif. Jadi lafaz Allah, kemudian isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim yang beralif lam, baru isim yang idhofah kepada salah satu dari yang ma'rifah. Nah, berarti rasulah ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Karena dia idhofah kepada lafaz Allah. Nah, yang mana Allah itu adalah a'raful ma'arif, yaitu isim yang paling ma'rifah dari semua isim yang ada. Nah, oke. Berarti 1 banding 2. Totalnya berapa Bapak Ibu? 2,5. 2,5. 4 banding 10. Ya. 1, 1, 1, 1, 4. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Berarti 4 banding 10. Kalau sudah melengkapi 4 banding 10, berarti dia sudah sudah melengkapi syarat naat hakiki.
lupa. Nah, seperti itu. Jadi Gimana, Bu? Ya. ya Pak Ustadz. Jadi ngikutnya ke mudofnya gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, ngikutnya ke mudhofnya. Kalau mudhof ilaih kan jar gitu ya. Jadi Iya, kita sebelum daripada kata naat itu kan lafadz Allahi. iya, Ya kan kalau lafadz Allah ini kan jer. iya. Ya kan. Tapi al-mab'utsa itu tidak mengikuti lafadz Allahi, tapi Iya. ke rasulanya gitu ya Pak Nah, Ustadz. dia ngikuti rasulanya. Bisa juga ngikutin Allah juga bisa. Oh bisa Pak Ustadz? Tapi bisa Pak, kan sama-sama makrifah dengan Allah. Allah makrifah, al-mab'utsa juga makrifah kan? Iya. Nah, cuma persoalannya di sini secara nalar terjemahan. Allah itu yang mengutus atau yang diutus? Yang mengutus. Yang mengutus. Berarti mab'uts itu Allah atau Rasulullah? Yang mengutus Allah, ya. Yang diutus Rasulullah. Rasulullah. Itu makanya di sini selain kita memperhatikan syarat dari segi Arabnya, kita juga harus harus ini juga nalar terjemahannya harus terbayang juga. Allah telah mengutus Rasulullah yang mab'uts, yang diutus Rasul itu. Nah, kan nggak mungkin Allah yang diutus, ya kan? Nah, itu makanya naibul fa'il dari mab'utsa ini adalah huwa-nya ini kembali kepada Rasulah, bukan kepada Allah. Apakah ada kemungkinan naatnya itu ngikut kepada mudhof ilaih Pak Ustadz? Bisa juga Pak, bisa juga, tapi lain konteks. Iya, misalnya di kalimat lain ada, mungkin gitu. Mungkin saja. Nah, apa misalnya? Misalnya ro'aina, ya ro'aina, misalnya Masjidal Qaryati Al-Jamilah. Nah, kira-kira ini naat dari mana nih? Kita telah menyaksikan masjid kampung yang indah. Kira-kira Jamilah naat dari masjid atau naat dari Korea? Masjid. Dari masjid ya. Dari masjid atau dari Korea? Nah, coba perhatikan. Bingung ya. Masjid Korea. Masjid. Yang Saya indah telah yang mana? melihat masjid ya di Koreanya yang indah itu. Masjidnya desa. Koreanya, enggak Koreanya. Kita telah melihat masjid kampung yang indah. Nah, Masjid di sini di kampung yang indah gitu Pak Ustadz. iya. Tapi kalau melihat tanda secara kalimat, Jamilah ini kan muannas. Ya. Berarti dia cocoknya naat dari masjid atau dari Korea? Korea. Dari Korea. Iya juga ya. Iya. Jadi masjid kampung yang indah itu kampungnya bukan masjidnya. Tapi kalau Iya. Tapi kalau seperti ini gimana? Ro'aina Masjidal Qaryatil Jami. Berarti masjidnya. Nah, kalau Jamil seperti ini baru masjidnya yang indah. Kenapa? Karena Jamil mudzakkar, masjid mudzakkar. Nggak mungkin Jamil ini naat dari Korea. Iya juga. Nah, jadi tergantung kalimatnya Pak. Kalau Jamilah berarti Korea. Tapi kalau Jamil berarti dia naat dari masjid. Nah, jadi tinggal menyesuaikan dengan bentuk katanya aja Pak. Nah, berarti kalau Jamilah berarti dia naat dari mudhofun ilaih. Karena Qaryah adalah mudhofun ilaih dari masjid. Tapi kalau Jamil berarti dia naat dari mudhof. Nah, gitu. Nah, kita maunya yang mana? Tentu tergantung tergantung iradatil lafiz ya, kehendak dari orang yang menyampaikan. Dia pengen menyifati masjidkah atau ingin mensifati kampungnya. Nah, kita pastikan ke dia, Bapak
Yang indah itu apanya, Pak? Nah, jelaskan ke kita. Nah, gitu. Tapi kalau dalam hal tulisan, kita hanya bisa mendeteksinya dari siyakul kalam. Nah, kita nggak bisa memastikan yang indah itu yang mana. Menurut menurut orang yang menyampaikan ya. Yang bisa kita analisis itu hanya dari tanda-tanda lafaz yang terlihat dari kalimatnya. Berarti kalau jamila berarti naat dari masjidah. Karena sama-sama mudzakkar. Tapi kalau jamilati berarti naat dari qaryati. Nah, jadi seperti itu, Pak, ya. Nah, insya Allah ini nggak susah ya. Tergantung siyakul kalam ataupun konteks kalimat yang disampaikan. Ya, tadinya saya pikir mudhof ilah satu kesatuan aja gitu, Pak Ustadz. Jadi ketika ada naat itu ya dia menjelaskan mudhof ilah, nggak mesti. Ternyata bisa pecah-pecah gitu ya. Iya, bisa karena dia dianggap dua kata walaupun secara makna dia dianggap satu. Nah, itu. Nah, secara katanya dia dianggap dua, mudhof satu, mudhofun ilaih dua. Nah, tapi secara makna dia dianggap satu kesatuan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak, ya. Siap, Ustaz. Oke. Terima kasih. Naat kayaknya udah matang ini kita. Kita ulik-ulik terus ya. Mengkel aja belum, Ustaz? Gimana, Bu? Mengkel aja belum? Saya kira udah busuk. Kalau udah 1:3, 1 ini pusing, Ustaz. Itu hanya ini aja, Bu. Kebiasaan ya, Ustaz ya. Ya, itu hanya cara untuk mendeteksi kesamaan antara na'at dengan man'ut. Iya. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah bisa, itu untuk pemula sebenarnya. Kalau yang sudah bisa memastikan secara spontan, nah itu nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi karena kita hanya ngelihat, nah ini dia sama-sama ma'rifah nggak ini? Sama-sama mudzakkar nggak? Sama-sama apa lagi? Sama-sama rofa nggak? Kemudian sama-sama mufrad tasniyah jamak nggak? Nah, itu aja. Nah, oke, lama kelamaan insya Allah paham ya, Bu, ya? Ya, kita pemula lagi, Ustadz. Semua kita pemula, Bu. Ya, beda kita hanya mungkin karena saya agak duluan gitu, itu aja bedanya. Iya, dulu nggak belajar gitu-gitu, Ustadz, kita. Iya. Benar, baru. Ya, lanjut, Ustadz. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang lebih mudah dari yang sebelumnya. Jadi materi kita nggak ada yang sulit sebenarnya. Nah, ini buktinya ya. Kita buktikan, insya Allah at-taf ini sangat mudah. Oke. Jadi tawabi yang kedua itu namanya at-taf. Ini sudah sering kita bahas ya. Nah, ini hanya tambahan maklumat sedikit saja. Nah, at-taf. Nah, apa itu at-taf? Kata yang berfungsi menghubungkan kata setelahnya dengan kata sebelumnya untuk menyatukan hukumnya. Nah, ini yang disebut dengan at-taf. Kata yang berfungsi menghubungkan kata setelahnya dengan kata sebelumnya untuk menyatukan hukum. Ya, menyatukan hukum antara kata setelahnya dengan yang sebelumnya. Nah, misal yang sering kita contohkan ya. Ja'a Bakrun wa Umarun. Wa Muhammadun misalnya. Oke. Ja'a Bakrun wa Muhammadun. Oke. Nah, di sini yang disebut dengan at-taf itu adalah
waw ini ya. Nah, waw inilah yang disebut dengan atof atau huruf atof ya, yang menghubungkan kata setelahnya dengan kata sebelumnya, yaitu bakrun. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyatukan hukum antara kata setelahnya dengan kata sebelumnya. Nah, hukum di sini maksudnya apa? Telah datang si Bakar dan Muhammad. Muhammad ini maknanya apa, Bapak Ibu? Fa'il. Ya, maknanya apa? Artinya Muhammad datang juga enggak? Datang. Datang juga. Dari mana kita tahu Muhammad datang juga? Dari wawu. Nah, dari waw ini. Artinya waw ini menyatukan hukum, ya, posisi kata sesudahnya dengan kata sebelumnya. Nah, jadi Muhammad dengan Bakrun ini dia mempunyai hukum yang sama. Ya, sama-sama menjadi pelaku dari ja'a. Walaupun secara posisi beda ya. Secara posisi Muhammadunnya sebagai maktuf namanya. Sementara kalau Bakrun baru fa'il. Nah, ini beda ya, Bu Romlah. Iya. Jadi Muhammadun ini bukan fa'il kalau dalam analisis i'rabnya. Oh, fa'ilnya Bakar. Nah, fa'ilnya Bakar. Nah, misalnya kita PHTA-kan ya. Nah, misalnya ja'a. Nah, kita mulai dari ja'a. Ja'a posisinya Fi'il. fi'il. Oke, hukumnya Mabni. oke, mabni. Karena fi'il madhi masuk golongan fi'il yang mabni. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa fi'il itu? Ada 2. Ada fi'il mu'rab, ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Kalau yang mu'rab itu ada 1, yaitu fi'il mudhari'. Yang mana variasinya baru ada 3. Ada mudhari' sahih akhir, mudhari' mu'tal akhir, kemudian af'alul khamsah. Nah, itu mu'rab. Tapi kalau yang mabni juga ada 3. Apa yang 3, Bapak Ibu? Fi'il madhi, fi'il amar, sama fi'il mudhari' yang dihubungi oleh nun niswah dan nun taukid mubasyirah. Masih ingat Bapak Ibu? Bagannya dulu udah kita bagikan ya. Nah, jadi isim fi'il mabni itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian apa? Fi'il madhi, fi'il amar, kemudian fi'il mudhari' yang dimasuki oleh nun niswah atau nun taukid mubasyirah. Nah, gitu. Oke, berarti ja'a fi'il hukumnya mabni, tanda mabninya Fathah. Nah, tanda mabninya fathah. Alasannya? Nah, karena dia fi'il madhi yang tidak dihubungi oleh sesuatu. Nah, fi'il madhi aja cukup ya. Karena dia fi'il madhi. Oke, terus bakrun posisinya fa'il. Fa'il hukumnya Marfu. Rafa atau marfu, tanda rafa'nya Dhammah. dhammah. Oke, dhammah alasannya Bu? Nah, karena dia isim mufrad. Oke, ingat ini untuk bakrun. Ya, untuk bakrun. Nah, sekarang waw. Kalau waw kita menggunakan apa, Bapak Ibu? JFH ya. JFH. Oke. Waw berarti jenisnya huruf. Huruf ataf. Langsung kita sebutkan huruf ataf. Fungsinya menghubungkan kata setelahnya dengan yang sebelumnya. Nah, ini agak panjang ini. Oke, terus hukumnya sama dengan maktufnya. Mabni fathah. Ini hurufnya Bu ya. Bukan kata setelahnya, hurufnya. Wa-nya ya.
Jadi Iya. waw Mabni, huruf ataf, mabni, mabni, fungsinya menghubungkan kata setelahnya dengan yang sebelumnya, hukumnya mabni fathah. fathah. Nah, oke. Nah, sekarang Muhammadun. Gimana cara ngi'rab Muhammadun? Posisinya Maktuf. maktuf, bukan fa'il ya. Bukan fa'il, tapi maktuf. Tuh. Hukumnya rofa. Tanda rofa'nya dhamma. Ya, alasannya IM. IM. Nah, isim mufrad maksudnya, Bu. Nah, seperti ini. Ustadz, Ya, saya Bu. kok kemarin itu lihat yang seperti itu tuh ada IT, itu isim tafdil apa ya Ustadz? Isim Kok IT, IT. gitu. Alasan hukumnya alasannya IT gitu. JT mungkin, Bu. Oh, bukan I. Kalau IT itu Isim tafdil. Apa begitu? enggak ada isim tafdil. JT kayaknya, Bu, jamak taksir. Oh, gitu. Ya, itu Iya. kayak I mungkin ya. Itu J itu. Kayak gini ya. Iya. Bukan juta juga ini. Oh, Bukan mungkin jemaah tablik juga. Ya. Nah, jamak taksir. Jamak taksir. Nah, jamak taksir. Ya. JT, Bu, bukan IT. Oh, gitu. Nah, itu jamak taksir. Itu cuman istilah kita aja. Ya, itu sebenarnya untuk mempersingkat tulisannya aja, Bu. Iya. Nah, JT itu jamak taksir. Oke, nah ini untuk atof ya. Saya kira ini sudah sangat berulang. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah paham ini. Nah, kemudian istilah penting ya. Kalau ada maktuf alaih, maktuf fih gitu, belum ya? Ini Bu, istilah penting. Oh iya. Oke, nah istilah penting yang ada dalam bab ini itu ada 3. Yang pertama itu ada huruf atof, ya. Kemudian ada maktuf, ya. Kemudian ada maktuf alaih. Nah, di sini langsung terjawab ya, Bu ya. Iya. Maktuf alaih. Maktuf fih ada juga, Ustaz. Maktuf fih dalam bab ini nggak ada. Fih itu nggak ada di sini. Nah, jadi yang ada itu maktuf dengan maktuf alaih. Ya, jadi istilahnya disesuaikan dengan konteks yang dibahas. Nah, di sini yang ada maktuf dengan maktuf alaih. Nah, apa ini? Ya, apa 3 istilah ini? Yang pertama huruf atof, yaitu huruf yang berfungsi menghubungkan apa dia? 2 kalimat. Menghubungkan ya maktuf dengan maktuf alaih. Nah, itu dia ya. Maktuf dengan maktuf alaih. Nah, ini yang disebut dengan huruf atof. Huruf yang berfungsi menghubungkan maktuf dengan maktuf alaih. Nah, sekarang mana yang maktuf dan mana yang maktuf alaih? Apa bedanya? Nah, kalau maktuf adalah kata yang terletak sesudah huruf atof. Nah, itu namanya maktuf. Berarti malah Muhammad ya, Ustaz. Nah, berarti yang maktuf adalah Muhammadun. Oke. Nah, sekarang maktuf alaih. Maktuf alaih yang dihubungkan kepadanya. Berarti mana? Kata yang terletak sebelum huruf atof. Nah, ini yang penting ya. Berarti pada contoh tadi mana maktuf alaih? Bakrun. Ya, bakrun sebagai maktuf alaih, Muhammadun sebagai maktuf. Wawnya baru huruf atof. Ya, gitu ya. Wawnya adalah huruf atof. Berarti ada huruf atof, ada maktuf, kemudian ada maktuf alaih. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan. Ada berapa huruf atof? Nah, ini sudah kita bahas dulu ya di bahasan harof. Masih ingat, Bapak Ibu?
waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, Lakin. lakin, hatta. Nah, ini semuanya huruf ataf. Cuman 10, dikit ya. Iya, dikit ya, Bu ya. Nggak sebanyak huruf jar. Kalau huruf jar kan banyak. Tapi ini susah dihafal Ustaz, nggak ada sih. Harusnya lebih mudah, Bu. Huruf jar yang panjang aja bisa. Karena nggak ada lagunya kali Ustaz, jadi susah. Ya, kendala kita selalu ini ya. Nadanya belum dapat juga. Nah, ini semuanya adalah huruf ataf namanya ya. Huruf ataf. Oke. Nah, waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Nah, waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Wa, fa, Thumma, Au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Nah, 3. Waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, lakin, hatta. Nah, sebenarnya gampang sih ngucapinnya. Waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Waw, fa, thumma, Au, pasuma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Nah, itu ya. Waw ini dan. Fa, lalu. Thumma, kemudian. Au, atau. Ya, atau. Am, atau juga. Imma, ada kalanya. Bal, namun. Bisa juga bahkan. La, tidak. Lakin, Akan tetapi. Kalau hatta, hingga. Nah, ini ya. Nah, ini yang disebut dengan huruf ataf. Dan masing-masingnya punya penggunaan yang berbeda. Nah, insya Allah nanti setelah ini kita bahas insya Allah. Oke. Ini huruf ataf ya. Waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Nah, oke. Udah hafal kayaknya nih, Bu. Hafal di luar kepala Ustaz. Iya, di luar kepala, Bu. Kepalanya di mana itu? Oke, nanti bisa dizikirkan sebelum tidur ini. Waw, fasuma, au, amima, balalakin, hatta. Oke. Nah, sekarang kaidah umumnya. Karena ataf ini termasuk tawabi', berarti kaidahnya maktufnya harus sama hukumnya dengan maktuf alaih. Nah, itu makanya kita simpulkan di sini. Biasa ya, jika maktuf alaihnya rofa, maka maktufnya juga harus rofa. Nah, itu ya. Ja'a Bakrun wa Muhammadun. Maktuf alaihnya Bakrun. Rofa. Berarti maktufnya juga harus rofa. Nah, itu kaidah yang pertama. Jika maktuf alaihnya rofa, maka maktufnya juga harus rofa. Oke, kedua. Jika maktuf alaihnya nasab, maka maktufnya juga harus nasab. Nah, misalnya ya. Misalnya kita ubah contoh ini. Ra'aitu misalnya. Ra'aitu bakron. Nah, ra'aitu bakron wa Muhammadan. Kenapa Muhammadan? Karena nasab. Karena maktuf alaihnya juga nasab. Oke, alifnya alif apa? Alif Fariqah bukan? Bukan. Fariqah itu sesudah waw.
Alif rosam Rasa. nasab. Oke. Nah, ada alif fariqah. Kalau alif fariqah itu sesudah waw jamak, Bu ya. Dorobu. Ada waw, nah setelahnya ada alif. Nah, itu alif fariqah. Oke. Nah, jika ma'tuf alaihnya nasab, maka ma'tufnya juga nasab. Oke. Terakhir. Jika ma'tuf alaihnya jer, maka maktufnya juga harus jer. Nah, gitu. Berarti contohnya apa? Marartu bi Bakrin wa Muhammadin. Nah, gitu. Jadi tinggal menyesuaikan dengan kata yang sebelumnya. Marartu bi Bakrin wa Muhammadin. Oke. Berarti maktuf dengan maktuf alaihnya sudah sama-sama jer. Nah, sudah sama-sama jer. Oke. Nah, ini kaidah umumnya. Dan saya kira ini sangat mudah ya. Nah, ini baru kita nanjak ke pembahagiannya. Nah, ini juga lebih mudah dari yang sebelumnya. Oke. Ataf secara umum itu bisa kita bagi dua, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada namanya ataf nasak. Ya, ataf nasak. Pernah dengar? Ya, Belum. pernah sih. Barusan ya. Belum. Barusan. Ya sudah, tapi lupa lagi. Nah, atfu nasakin. Nah, ini namanya ataf nasak. Ya, ataf nasak. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan ataf bayan. Nah, atfu bayan. Atfu bayanin. Ya. Atfu bayanin. Nah, jadi dua jenisnya ataf ini ya. Ada ataf nasak, kemudian ada ataf bayan. Nah, sekarang apa bedanya? Kapan ataf itu kita sebut nasak dan kapan ataf itu kita sebut bayan? Nah, kita mulai dari ataf bayan. Yaitu ataf ya yang berfungsi untuk menjelaskan kata ambigu sebelumnya. Al-mutawasit baina. Nah, tanpa menggunakan perantara huruf ataf. Nah, ini yang disebut dengan ataf bayan. Ya. Jadi ataf bayan, ataf yang berfungsi menjelaskan kata ambigu. Ambigu maksudnya kata umum. Ya, umum atau kata yang belum dipahami lah ya. Kata ambigu atau kata umum sebelumnya tanpa menggunakan perantaraan huruf ataf. Artinya ataf bayan ini sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan ataf yang sedang kita bicarakan tadi. Karena dia hanya menggantikan kata sebelumnya dengan kata yang lebih populer atau kata yang lebih masyhur dari kata sebelumnya. Contoh, ya, gimana contohnya? Misalnya, qala Abu Nah, misalnya seperti ini. Gimana cara bacanya, Bapak Ibu? Qala Abu Hafsin. Qala Abu Hafsin. Nah, Hafsin. Ya, Hafsin. Terus Umaru, Umari atau Umaro. Umaru. Atau Umar saja. Umaru benul. Umaru, Umari atau Umaro? Umaru. Bapak-bapak, Umaru atau Umari?
Umarub. Bapaknya Nah, Umarub. Ya, Umarub. Ini apa nu? Apa nah? Atau Umarub binil Khattab bisa. Umar bin Khattab. Nah, Umar Umar ibnil Khattabi. Ya, Khattabi. Oke. Nah, sekarang di sini ada contoh ataf bayan. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, kira-kira di mana posisinya ataf bayan? Di Umarnya. Umarnya atau ibninya atau Khattabnya? Kan bapaknya Hafsah. Itu bukan Hafsah, Ustadz. Bukan Bu, Hafsin. Oh, Hafsin. Abu Hafsin. Nah, sekarang gini. Bapaknya Hafaz. Ya. Nah, sekarang yang menjadi ataf bayan di sini adalah lafaz Umar. Ya, lafaz Umar bin Khattab. Kenapa dia disebut ataf bayan? Karena dia menjelaskan siapa sebenarnya si Abu Hafsin ini. Nah, kenapa dia disebut ataf bayan? Karena dia lebih populer atau lebih masyhur dari kata sebelumnya atau dari kata yang dijelaskannya. Iya, iya. Nah, jadi yang disebut dengan ataf bayan menjelaskan kata sebelumnya dengan kata yang lebih mudah, lebih masyhur, lebih populer dari yang sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan ataf bayan. Nah, sekarang kalau ada orang nyebut Abu Hafs, kira-kira semua orang langsung tahu atau nanya-nanya dulu, Bapak Ibu? Nggak tahu, iya Ustaz. Nanya-nanya dulu. Abu Hafs itu siapa sih? Saya baru dengar gitu. Iya. Iya kan? Tapi kalau orang bilang Umar bin Khattab, kira-kira nanya-nanya lagi nggak, Bu? Enggak. Nah, nggak lagi. Ya. Nah, mereka sudah langsung tahu, oh, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Khalifah Rasyidin yang kedua. Nah, orang langsung tahu. Nah, inilah fungsi dari ataf bayan. Penjelas dari kata yang belum jelas. Nah, kalau dia penjelas berarti dia harus lebih populer dari kata yang dijelaskan. Tapi itu betul ya, Ustadz? Ya. Abu Hafs itu anaknya Umar itu betul? Abu Hafs ini lakop kunyahnya Umar, Bu. Oh, Umarnya ya, bukan anaknya Umar ya, Ustadz. Nah, jadi gini. Orang Arab itu nama mereka banyak, Bu. Satu orang kadang namanya lebih alias. Iya, aliasnya. Jadi nama orang Arab. Nah, jadi gini. Nama orang Arab itu ada 3 jenisnya. Pertama, nama asli. Nama asli itu istilah Arabnya itu isim. Nah, isim namanya. Kemudian yang kedua, ada namanya laqab. Ya, julukan ya, julukan. Nah, dalam bahasa Arabnya namanya laqab. Ya, laqab. Kemudian yang ketiga, ada juga namanya didahului lafaz abu atau ummu. Nah, jadi orang Arab kan sering manggil Abu Hurairah, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu apa lagi? Nah, banyak abu-abu yang lain. Abu Bakar. Nah, itu jenis nama yang disebut dengan kunyah. Nah, kunyah namanya. Dan ini satu orang. Jadi satu orang Arab itu dia punya isim, punya laqab, dan punya kunyah. Nah, sekarang mana? Nah, Umar bin Khattab. Umar ini isim, laqab atau kunyah? Umar bin Khattab. Isim, nama asli beliau. Kemudian laqab beliau siapa? Bapak Ibu? Al-Faruq. Julukan beliau Al-Faruq. Oh, ada lagi. Al-Faruq ini laqab namanya.
Ya, laqab. Artinya lakop apa, Ustaz? Laqab itu julukan, Bu. Laqab itu Alia. gelar lah ya. Gelar. Gelar. Ya, gelar. Kalau kunyah sama kinayah apa sama, Ustaz? Kinayah itu beda, Bu. Kunyah. Kunyah, ini kunyah. Kalau kinayah itu istilah lain dari apa namanya? Itu istilah dalam ilmu balaghah ya. Kinayah. Nah, kinayah. Kalau kunyah itu jenis atau pembahagian dari isim alam. Ya. Ada isim, ada laqab, ada kunyah. Nah, siapa kunyah Umar bin Khattab? Abu Hafs. Abu Hafs. Orangnya ada berapa ini? Namanya sepanjang ini, orangnya cuma satu. Oh, kirain anaknya bapaknya si Hafs, bukan ya? Beliau punya anak juga mungkin ya, namanya Hafs. Oh, Kemudian dijuluki dengan Abu Hafs. Orang Indonesia juga gitu kan, bapaknya si ini. Jadi Iya mirip dengan itu, Bu. Misalnya dia punya anak namanya Farhan. Si Abu Farhan. Ya, bapaknya dipanggil orang Abu Farhan. Anaknya namanya Farhan. Nah, gitu. Oke. Ya. Nah, dalam kitab juga pernah kita temukan seperti ini. Ya. Qala al-imamu al-alim al-allamah. Di mukadimah kitab biasanya kan gini ya, Bu ya. Qala al-imamul alimu al-allamatu. Profesor ini misalnya al-fahamah. Ya, al-fahamah. Kemudian Musnid. Al-musnid. Al-hafidh. Kemudian al-hafidh. Al-musannif. Musannif itu pengarang. Al-hafidh, al-muhaqqiq ya, al-muhaqqiq. Al-mudaqqik. Nah, ini kalau kita nyebutin Imam Suyuti, nah itu apa? Ini semua disebutin semua gelar beliau. Gelarnya sepanjang ini ya. Al-usuli misalnya, al-usuli, al-mufassir, al-qari, al-faqih misalnya, al-faqih. Nah, ini gelar semua ya. Nah, kemudian baru disebutkan nama orang. Nama As-Suyuti misalnya. Albani. Suyuti. As-Suyuti ya. Nah, Jalaluddin ya. Jalaluddin As-Suyuti. Oke. Nah, di sini kira-kira ada ataf bayan nggak, Bapak Ibu? Ataf bayan. Qala al-imam al-alim al-allamah al-fahama al-musnid al-hafidh al-muhaqqiq al-mudaqqik al-usuli al-mufassir al-qari al-faqih. Jalala, jalali atau jalalu? Jalalu. Jalalu. Kenapa jalalu, Pak? Ataf bayan. Dari al-imamu. Dari al-imam. Pada. Ya. Berkata imam. Kan kita masih bingung imam siapa? Ya kan? Nah, dijelaskan oleh Jalaluddini As-Suyuti. As-Suyuti. Nah, jadi Jalaluddin As-Suyuti. Nah, jadi Jalal ini menjelaskan imam. Namanya ataf bayan. Mana huruf atafnya? Nggak ada. Karena dia tidak menggunakan huruf ataf. Ataf bayan. Ataf bayan. Nah, seperti ini ataf bayan. Gampang sekali. Ya. Itu naat semua Pak Ustaz ya berarti? Ini badal, Pak. Ini badal semua. Al-imamu. Semua, ya? Nah, nanti kita bahas badal juga. Al-alimu, al-allamatu. Nah, ini badal semua dia. Badal dari al-imam. Imam. Siapa itu imam? Orang alim. Siapa? Al-allamah. Siapa? Al-fahamah, al-musnid. Nah, jadi sampai di sini itu badal semua untuk imam. Pasti jalalunya. Nah, ini baru menjadi ataf bayan dari al-imam ini. Siapa sebenarnya imam yang dimaksud? Yaitu
Jalaluddin As-Suyuti. Nah, gitu ya. Nah, ini Kalau ataf ataf bayan. bayan itu nggak perlu huruf ataf gitu Pak Ustadz ya. Nggak perlu, Pak. Karena dia hanya menjelaskan kata sebelumnya atau mengganti kata sebelumnya dengan kata yang lebih umum, lebih populer gitu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya ataf bayan ini nggak ada sangkut pautnya dengan huruf ataf sebenarnya ya. Tapi karena namanya diawali oleh ataf, nah kita masukkan dia ke bahasan ataf. Nah, sekarang ataf nasak. Nah, apa itu ataf nasak? Yaitu ataf ya yang menggunakan huruf ataf. Yang jelas. Nah, ataf ya. Nah, ini ataf nasak namanya. Nasak. Ya, ataf nasak. Ataf yang menggunakan huruf ataf sebagai kata penghubungnya. Sebagai kata penghubungnya. Nah, inilah yang ataf yang kita bahas selama ini. Namanya adalah ataf nasak. Ya, ataf nasak. Nah, contohnya sangat sederhana. Misalnya ya kita samakan aja ya. Qalal misalnya siapa lagi nama yang lain nih? Qala al-muslimuna. Nah, misalnya qala Ibrahim wa Fatimah misalnya ya. Nah, ini gimana nih bacaannya? Qala Ibrahimu. Qala Ibrahimu atau Ibrahimun? Ibrahimu Fatimatu. wa Fatimatu. Karena dia isim ghairu munsharif. Nah, Fatimatu di sini sebagai ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Ibrahim. Dia sama-sama marfu. Ya, tanda marfu, tanda rofaknya dhammah tanpa tanwin. Kenapa dhammah tanpa tanwin? Isim ghairu munsharif. Karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Isim alam. Ya, karena dia isim alam yang ajam. Ya, yang ajam, yang bukan asalnya bukan Arab ini, Ibrahim. Nah, Fatimah, kenapa dia ghairu munsharif? Karena isim alam yang menunjukkan makna perempuan. Nah, itu diulang lagi, ada 9 syarat polanya, kemudian ada 2 syarat umumnya ya. Oke. Ya. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Insya Allah. Nah sekarang ini faedah huruf jar, huruf ataf. Ya, ini saya kira penting juga untuk wawasan saja ini ya. Oke. Jadi masing-masing dari huruf ataf yang 10 itu dia punya faedah ya Bapak Ibu yang membedakan yang satu dengan yang lain. Nah, apa faedahnya? Nah, sekarang kita bahas dikit-dikit saja. Yang pertama, faedah waw. Waw ini nama faedahnya adalah mutlaq al-jam'i. Ya, mutlaqul jam'i. Kalau bahasa Arabnya gini. Nah, mutlaqul jam'i. Apa maksud mutlaqul jam'i ini? Huruf waw ini hanya menyebutkan gabungan ya, gabungan mutlak. Mutlak menggabungkan kata sebelumnya dengan kata sesudahnya tanpa ada hukum sama sekali. Ya, tanpa ada hukum sama sekali. Maksud hukum itu apa? Misalnya contoh yang seperti yang tadi, Ja'a Muhammadun wa Bakrun. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu. Siapa yang duluan datang di sini? Muhammad. Ja'a Muhammadun wa Bakrun. Muhammad yang duluan atau Bakar yang duluan? Bareng-bareng. Nah, siapa yang duluan kira-kira?
Muhammad. Nah, tidak bisa kita hukumi dengan bareng-bareng, tidak juga bisa kita hukumi Muhammad duluan, Bakar belakangan, atau Bakar duluan, atau Muhammad duluan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena faedah ataf dengan waw ini adalah mutlaqul jam'i. Ya, mutlaqul jam'i. Apa itu mutlak jamak? Dia hanya menggabungkan kata saja, tanpa membedakan hukum keduanya. Nah, sehingga makna yang muncul di sini adalah Muhammad dan Bakar datang. Siapa yang duluan? Ya nggak ada. Pokoknya laporan saja. Muhammad dan Bakar sudah datang. Udah selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan mutlaqul jam'i. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Dalam ayat Dalam ayat wudu apa bunyinya? Fagsilu Wujuhakum. ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum Wa aydiyakum. wa wujuhakum wa aydiyakum Ilal marafiq. ilal marafiqi. Ya, ilal marafiqi. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu ya. Di sini ada huruf ataf enggak? Ada. Ada. Mana Bu? Wa aydikum. Aidiakum. Wa aydiyakum. Ya, Aydiyakum. wa aydiyakum. Kenapa aidia? Karena mudhaf ilaih dari wujuhakum. Maktuf. Maktuf kepada wujuha. Pada maktuf alaih wujuh. Nah, maktuf alaihnya wujuha, kemudian maktufnya aidia. Sudah sama-sama nasab? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu. Kalau kita wudhu, yang dahulu dibasuh itu wajah atau tangan? Wajah Atau boleh dulu. dua-duanya? Wajah dulu. Wajah dulu. Tapi di sini wawnya mutlak jamak. Harusnya tidak ada yang duluan dan belakangan. Harusnya ya. Kalau kita konsisten dengan kaidah ini, Iya. tidak ada masalah kalau kita wudhunya tangan duluan, baru kepala, nggak ada masalah. Bareng-bareng juga. Nah, kalau dibarengin juga nggak masalah. Soalnya di sini hanya informasi. Kalau kalian ingin mendirikan sholat, basuh wajah, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Mana yang duluan? Terserah. Itu kalau kita hanya berpegang kepada kaidah nahu. Oh. Ya. Jadi kalau ayat ini nggak ada dalil di sini. Kalau kita harus mendahulukan wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, baru kaki, nggak ada. Jadi kalau orang bilang kenapa kok kita harus wajah duluan? Itu kan ayatnya bilang gitu. Fagsilu wujuhakum. Ya kan di sana wawnya waw mutlak jamak, nggak ada aturan harus berurutan. Iya. Nah, jadi kalau kita hanya berpegang ke satu ayat ini, kita nggak bakalan bisa memaksa orang untuk wudhu secara beraturan. Karena di sini nggak ada dalilnya. Ya. Nah, lantas gimana? Dari mana kita tahu dalil wudhu itu harus tertib? Dari hadis Rasul. Nah, kita bandingkan hadis, kita tafsirkan ayat ini dengan hadis-hadis Rasul dan juga asar-asar sahabat. Nah, itu makanya ayat itu satu sama lain itu saling menjelaskan. Ya, ayat dengan hadis itu saling menafsirkan. Kita nggak bisa hanya satu ayat langsung kita amalkan saja, nggak bisa. Harus kita gabungkan penjelasannya dengan hadis yang lain. Nah, kata Nabi, ibda'u kama bada Allah. Nah, itu hadisnya. Mulailah oleh kalian sebagaimana Allah mulai. Nah, jadi kenapa waw di sini artinya berurutan? Karena adanya hadis Nabi itu, ibda'u kama bada Allah. Ya, mulailah oleh kalian wudhu itu dengan apa yang telah Allah mulai, kata Nabi. Nah, Allah mulainya dengan wajah kan?
Nah, artinya kita mulai dengan wajah. Kemudian setelah itu baru tangan, baru kepala, kemudian terakhir kaki. Nah, seperti itu. Nah, itu faedah dari huruf waw. Kemudian yang kedua, fa. Fa ini faedahnya adalah tartib dan ta'qib. Nah, ini istilah semua ya, Pak. Tartib wa ta'qib. Ya, tartib wa ta'qib. Nah, apa artinya tartib dan ta'qib? Tartib ini artinya adanya urutan. Ya, adanya urutan. Kalau ta'qib ini jarak yang pendek atau jarak yang sebentar. Nah, itu bedanya fa dengan waw. Nah, sekarang kita contohkan ya. Apa bacanya Bapak Ibu? Ja'a Muhammadun fa bakrun. Nah, Ja'a Muhammadun fa bakrun. Oke. Kira-kira apa beda kalimat ini dengan Ja'a Muhammadun wa bakrun? Yang di atas tidak ketahuan siapa yang duluan, kalau Ya. yang bawah ketahuan. Ah, yang di bawah siapa yang duluan, Bu? Muhammad. Dari mana kita tahu Muhammad duluan? Yang disebut duluan, Karena di sini ada fa. ada fa. Nah, fa ini faedahnya tartib dan ta'qib. Ta'qib. Ya, ta'qib ini artinya jedahnya sebentar. Nah, jadi Muhammad datang 2 menit setelah Muhammad itu datang si Bakar. Nah, gitu. Jadi jarak kedatangan keduanya sebentar gitu. Muhammad duluan, kemudian setelah itu baru Bakar. Oke, mohon maaf, Bapak Ibu minum sebentar. Iya, Pak. Ya, Ustaz, kita juga aus, Ustaz. Ayo ibu-ibu minum semua. Sudah. Sudah. Sambil makan pun nggak masalah, Bu. Iya, Ustaz. Saya ngumpet ini, Ustaz. Oke, nah ini fa. Kemudian summa. Apalagi faedahnya kalau summa? Summa ini faedahnya tartib dan tarakhi. Tarohi. Nah, tartib tarakhi. Nah, apa ini tartib tarakhi? Tulisan Arabnya gini ya. Tartib wa tarakhi. Agak lama kali. Nah, tartibnya sama. Nah, sekarang tarakhi. Apa makna tarakhi? Jarak kedatangan atau jarak antara maktuf dengan maktuf alaihnya lama. Nah, itu bedanya. Misalnya, Ja'a Muhammadun summa bakrun. Nah, apa bedanya Ja'a Muhammadun summa bakrun dengan kata sebelumnya? Bedanya lama. Nah, kalau yang ketiga ini, ya Muhammad datang duluan, 1 hari setelahnya baru si Bakar datang. Nah, jadi jaraknya lama. Nah, jarak lama itu namanya tarakhi ya. Tarakhi. Oke, nah ini summa. Oke, kemudian yang keempat, au. Ya. Au ini faedahnya lumayan banyak. Nah, kita rinci ya. Yang pertama, jika ia terletak sesudah tolab. Nah, apa itu tolab? Tolab itu permintaan. Perintah gitu ya. Nah, jadi au kalau dia terletak sesudah perintah ya, sesudah tuntutan atau perintah, nah itu faedahnya ada 2. Apa yang 2? Ada namanya takhyir ya, kemudian ada namanya ibahah. Ya. Ada takhyir, kemudian ada ibahah. Takhyir. Memilih. Nah, pilihan. Terus ibahah. Ya, ibahah. Apa itu ibahah? Kebolehan. Kebolehan.
Nah, oke, contoh. Contohnya tazawwaj Khadijah, ya, tazawwaj Khadijah au. Nah, gini. Nah, apa bacaannya Bapak Ibu? Tazawwaj. Nah, Khadijata au ukhtaha. Oke. Ukhta ya. Kenapa ukhta? Maktuf kepada Khadijata. Oke. Sekarang pertanyaannya, apa faedah au di sini? Pilihan. Nah, faedahnya adalah takhyir. Pemilihan. Ya, pilihan gitu ya. Tazawwaj, nikahilah olehmu si Khadijah atau saudarinya, saudara perempuannya. Kenapa di sini takhir? Karena ya kan dalam kaedahnya tidak boleh menikahi perempuan digabung dengan saudara perempuannya sekaligus ya. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh itu salah satunya. Nah, sehingga au di sini maknanya adalah litakhir. Ya, litakhir untuk untuk pilihan gitu. Nggak boleh dua-duanya, harus dipilih salah satu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ibahah. Nah, ibahah apa contohnya? Ta'allam au sorfan. Ta'allam nahwan au sorfan. Apa mana au di sini, Bapak Ibu? Belajar nahwu atau sorof. Ibahah. Pelajarilah ilmu nahwu atau ilmu sorof. Boleh nggak dua-duanya? Boleh milih. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Nah, itulah yang disebut dengan ibahah. Ibahah ini kan boleh artinya. Nah, berarti kalau kita ambil dua-duanya nggak masalah. Kita pelajari nahwu dengan sorof sekaligus, nah itu nggak masalah. Bagus. Nah, karena au di sini maknanya adalah ibahah. Boleh bergabung antara maktuf dengan maktuf alaihnya. Nah, ini jika au terletak sesudah tolab ya. Nah, bagaimana kalau au terletak sesudah khobar? Jika ia terletak sesudah khobar, nah khobar di sini bukan khobar dari mubtada, bukan itu maksudnya ya. Khobar di sini istilah dalam ilmu balaghah. Khobar dalam artian dia tidak mengandung tuntutan, ya, tidak mengandung perintah. Nah, itu namanya kalam khobar. Nah, jika ia terletak sesudah khobar, maknanya juga ada dua. Ya, ada dua. Oke. Nah, apa yang dua? Yang pertama faedahnya syak. Ya, syak. Kemudian yang kedua ibham. Nah, faedahnya ibham. Nah, apa bedanya syak dengan ibham? Apa bedanya syak dengan ibham? Bedanya adalah kalau syak, ya, kalau syak itu ragu. Yang mengucapkan tidak punya pengetahuan, ya, tidak punya pengetahuan sama sekali dengan apa yang dia ucapkan. Itu syak. Ya, contoh misalnya dalam Quran itu ada kisah dari Ashabul Kahf itu, labithna yauman au ba'da yaumin, ya, labithna yauman au ba'da yaumin. Oke, aunya terletak sesudah tolab atau sesudah khobar?
Sesudah khobar. Sesudah khobar. Kenapa khobar disebut khobar labithna yauman ini, Bu? Karena di dalamnya tidak ada tolab, tidak ada perintah. Nah, itu makanya dia disebut dengan kalam khobar, ya. Nah, di sini au-nya mengandung makna syak. Kenapa syak? Karena di sini yang mengucapkannya tidak tahu dengan kondisi dirinya, tidak punya pengetahuan sama sekali. Mereka kan di goanya berapa tahun itu? 309 tahun ya. 300 tahun. 309 tahun. Masya Allah. Nah, tapi mereka bilangnya labithna yauman au ba'da yaum. Kita menetap di sini itu sehari atau setengah hari ya. Nah, gitu. Berarti au di sini faedahnya adalah lisyak. Kenapa syak? Ya karena mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya kesadaran tentang berapa lama mereka di goa. Nah, ini namanya syak ya. Au tapi faedahnya syak. Kemudian ada ibham. Nah, ibham ini contohnya ana au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Nah, ini Quran juga ya. Nah, ana au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Nah, ini kan perkataan Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu ya. Saya atau kaliankah yang di dalam petunjuk atau di dalam kesesatan yang nyata? Saya atau kalian yang sesat? Nah, Nabi kan gitu ya. Nabi nantangin gitu. Padahal sebenarnya Nabi kan sudah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nabi kan sudah tahu ya. Iya. Nabi yang benar, kemudian kafir Quraisynya yang dhalalim mubin. Tapi kenapa bahasa Nabi seperti ini? Buat apa au di sini? Lil ibham. Ya, lil ibham. Apa itu ibham? Memberikan keraguan kepada mereka. Ibham, memberikan was-was gitu ya, memberikan keraguan. Benar nggak kita benar nggak dalam kebenaran? Nah, yang awalnya mereka yakin, setelah Nabi bilang seperti ini agak goyah kan? Kami atau kalian yang sesat. Nah, itu tujuannya adalah ilil ibham. Kalau yang di atas tadi syak. Apa makna syak? Tidak punya pengetahuan. Antara maktuf dengan maktuf alaihnya tidak diketahui oleh orang yang mengucapkan. Nah, itu faedah au. Nah, itu bedanya au ya. Nah, sekarang ada am. Maknanya atau juga. Nah, apa bedanya dengan au? Kalau am, faedahnya adalah ya, faedahnya tolab ta'yin. Nah, tolab ta'yin. Tolabut ta'yin. Ta'yin, oh ta'yin. Ta'yin. Oh, Apa itu ta'yin? pasti. Meminta kepastian. Pasti. Tolabut ta'yin, meminta hal-hal yang spesifik. Nah, itu menggunakan am. Contoh. A'indaka. Misalnya a'indaka Muhammad. Nah, di sini au atau am? Am ya. A'indaka Muhammad am Bakrun? Apakah di sampingmu itu Muhammad atau si Bakar? Nah, apa jawabannya, Bu? Nah, jawabannya harus ta'yin. Harus jelas. Nah, langsung saja kita jawab Bakrun. Ya, Bakrun. Nah, Bakrun ini namanya ta'yin. Ya, penjelasan yang langsung to the point. Nah, itu faedah kalau kita menggunakan am. Ya, am. Nah, nggak bisa. Hamzah. Gimana, Bu? Berarti sama kayak hamzah faedahnya. Hamzah ini istifham. Ya,
Jadi dia bergabung maknanya dengan dengan ya. Jadi hamzah ini adalah huruf istifham yang digunakan untuk thalabut ta'yin juga. Kemudian di sini faedah huruf atafnya juga thalabut ta'yin. Nah, jadi sama maknanya di sini. Sama-sama meminta klarifikasi penjelasan siapa orangnya. Sehingga jawabannya pun harus ta'yin, harus jelas. Yaitu bakrun. Nah, seperti itu. Nah, ini faedah dari huruf ya. Oke, terus selanjutnya imma. Nah, imma itu faedahnya tafsil. Ya, tafsil. Apa itu tafsil? Penjelas. Rincian. Perinci. Perinci, ya. Untuk merinci sesuatu. Contoh, al-insan, ya, imma rajulun wa imma imra'atun. Nah, di sini huruf atafnya apa? Imma, ya. Nah, apa tujuan imma di sini? Tafsil, untuk merinci kata sebelumnya. Al-insan imma rajulun wa imma imra'atun. Manusia itu ada kalanya laki-laki, ada kalanya perempuan. Nah, ini disebut dengan tafsil. Ya, imma. Nah, bedakan imma dengan amma. Kalau amma itu artinya adapun. Tapi kalau imma itu artinya ada kalanya. Ya, ada kalanya. Oke. Nah, ini imma, tafsil. Kemudian bal. Nah, apa ini bal maknanya? Maknanya adalah idrob. Ya, idrob. Idrob. Ya, bahasa Arabnya idrob. Nah, apa itu idrob? Nah, idrob ini berpaling dari sesuatu, ya, sesuatu yang salah ucap. Nah, itu namanya idrob. Ya, berpaling dari sebuah ucapan yang kebetulan diucapkan tanpa sadar atau salah ucap, keceplosan. Nah, itu menggunakan bal. Nah, contoh misalnya. Ja'ani Bakrun bal Muhammad. Nah, maksudnya gimana ini, Bapak Ibu? Telah datang kepada saya si Bakar. Bal Muhammad. Enggak, salah. Bukan Bakar, tapi Muhammad. Nah, bal di sini itu dia mengubah ungkapan sebelumnya. Jadi yang datang sebenarnya siapa ini? Si Bakar atau Muhammad? Muhammad. Muhammad. Kenapa Bakar disebutkan duluan? Keliru. Keliru, salah ucap. Bukan Bakar, ya, keceplosan. Bukan Bakar yang datang, tapi si Muhammad. Nah, ja'ani Bakrun bal Muhammad. Ya, Muhammad. Atau misalnya kalau yang artinya bahkan, ya. Oke. Ma ja'ani Muhammad. Ya. Bal Bakar. Bal abuhu. Bal abuhu. Nah, Muhammad tidak datang kepada saya. Akan tetapi bapaknya gitu. Bahkan bapaknya. Bukan Muhammad yang datang ke saya, bal abuhu. Bahkan bapaknya. Tidak Muhammad yang datang, bahkan bapaknya. Nah, ini balnya maknanya juga idrob. Nah, itu bal, ya. Kalau posisi kata setelahnya sama saja, ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Oke, kemudian ada la. Nah, la ini faedahnya nafi. Ya, nafi. Nah, ini gampang. Nafi apa itu? Nafi menidakkan. Ya. Contohnya ja'al qaumu la bakrun. Nah, telah datang kaum itu tidak si Bakar. Kaum itu datang semua, tapi Bakar tidak. Nah, itu maksudnya.
Ja'al qaumu la bakrun. Nah, berarti bakrunnya sebagai ma'tuf sebagai ma'tuf, kemudian ma'tuf alaihnya adalah qaumu. Qaumu. Nah, ja'al qaumu la bakrun. Oke. Nah, ini la nafi ya. Kemudian lakin. Nah, lakin ini maknanya istidrak. Ya, istidrak. Istidrak. Apa makna istidrak? Susulan. Ya, susulan atau klarifikasi. Ya, klarifikasi dari kata sebelumnya. Nah, dia agak mirip dengan bal ini. Nah, istidrak, susulan. Nah, al-muslimun, misalnya al-muslimun mutabassimun. Apa? Misalnya pakai lakin ya. Hampir mirip sih dengan bal tadi itu. Misal qala li Ibrahim, ya, qala li Ibrahim, bukan, contoh yang lebih mudahnya, zahabtu ila suq, zahabtu ila atau Hadramaut, ya, Hadramaut, lakin, nah, lakin apa misalnya? Lakin Mukalla. Ukala. Mukalla, kota Mukalla, bukan Hadramaut. Ya, Mekah bisa juga ya. Nah, zahabtu ila Hadramaut lakin Makkah. Atau ma zahabtu ila Hadramaut lakin Makkah. Saya pergi ke Hadramaut tapi ke Mekah. Nah, biasanya kalau lakin ini diawali oleh nafi duluan ya. Ma zahabtu ila Hadramaut lakin Makkah. Atau walakin biasanya diiringi oleh waw juga. Nah, saya tidak pergi ke Hadramaut tapi ke Mekah. Nah, itu untuk lakin ya. Nah, istidrak maknanya. Oke, terus yang terakhir hatta. Nah, hatta ini faedahnya untuk tadrij namanya. Tadrij dan ghayah. Ya, ghayah. Tadrij wa ghayah. Nah, apa itu tadrij? Tadrij itu adanya cicilan gitu ya, adanya sesuatu yang dilakukan secara beransur-ansur. Nah, itu tadrij. Kemudian ghayah. Ghayah artinya kesudahan. Jadi hatta ini menandakan kata yang sesudahnya sebagai akhir dari sebuah perjalanan. Nah, itu hatta. Contoh, akaltus samaka hatta ra'sahu. Nah, gimana? Akaltu Kepalanya. Ini orang rakus sekali ya. Semuanya dimakan. Akaltus Tapi enak samaka. itu, Ustaz. Kalau garing, kalau apa namanya? Kalau lagi garing enak ya. Akaltus samaka hatta ra'sahu. Saya makan ikan Sampai hingga kepalanya. Oke. Hatta di sini maknanya adalah tadrij. Nah, apa itu tadrij? Ada proses ya, ada proses dicicil sedikit demi sedikit. Jadi makan ikan itu kan nggak dilahap semua ya. Apalagi kalau ikannya gede, besar. Nah, mulai dari misalnya dari ekornya. Nah, ekornya dulu, kemudian badannya, baru akhirnya adalah roksa. Nah, jadi hatta di sini ada makna tadrijnya, ada makna dicicil sedikit demi sedikit, kemudian ghayah. Apa itu ghayah? Tujuan. Akhir. Akhir. Akhir sesuatu. Berarti kata yang sesudah hatta ini
itu merupakan akhir dari sebuah perbuatan. Ya, akhir dari sebuah proses gitu. Nah, itu disebut dengan ghayah. Nah, itu. Nah, inilah beda faedah dari 10 huruf ataf yang ada. Nah, kenapa kita bahas? Ini hanya sebagai wawasan saja ya. Karena tidak banyak juga ayat Al-Quran yang penafsirannya berbeda hanya gara-gara huruf waw saja. Penafsirannya beda hanya gara-gara huruf waw. Nah, itu pentingnya huruf ataf ini. Ya. Nah, oke, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan dulu. Iya, silakan Pak Ajis. Ya. Ustadz, iskariman au mutsahidan itu tahir atau ibahah, Ustadz? Muts, oh ya. Takhir. Kira-kira apa itu Pak? Takhir. Nah, muts. Hiduplah. Awalnya tadi apa Pak? Iskariman au mutsahidan. Ish. Oke. Berarti ada au di sana ya. Nah, kira-kira maksud apa dia? Au itu kan ada dua. Ada tolab, kemudian ada yang terletak sesudah khobar. Nah, kalau yang barusan yang disebut Tolab. Pak Ajis, masuk gimana? Tolab atau khobar? Tolab. Tolab. Nah, berarti dia masuknya sini, Pak. Tahir atau ibahah? Nah, coba kita ini ya. Kira-kira dia takhir atau ibahah? Ish kariman Au mutsahidan. au mut syahidan. Hiduplah mulia atau matilah dalam kondisi syahid. Nah, ini kira-kira bisa nggak dua-duanya terpakai dalam satu waktu? Bisa. Tidak bisa. Nah, ini menentukan maknanya ini juga dipengaruhi oleh terjemahannya, Pak. Ya, hidup mulia dengan mati syahid bisa nggak digabung? Bisa. Kita hidup mulia, Bisa. tapi matinya syahid. Bisa nggak dua-duanya? Bisa. Bisa. Berarti di sini aunya maknanya adalah ibahah. Ibah. Nah, Tapi hidup- kan dia nggak bisa dua berbarengan, hidup mulia atau mati syahid nggak bisa berbarengan gitu. ya, Dalam waktu tapi yang kondisinya bisa dicapai nggak dua-duanya, Pak? Bisa. Bisa. Nah, kira-kira yang pas itu takhir atau ibahah? Ibahah. Ya, benar juga analisis Pak Ajis. Jadi penentuan takhir ibahah ini apakah bisa dicapai dua-duanya dalam satu waktu sekaligus? Atau nanti bisa kita capai dua-duanya walaupun tidak dalam waktu yang sekaligus? Nah, ya, maksudnya adalah yang bisa dicapai secara sekaligus. Nah, berarti ini au maknanya lebih mengarah ke takhir. Ya. Kan dipilih salah satu. Kalau hidup, mulialah. Tapi kalau mati, syahidlah. syahid. Bisa nggak orang hidup sekaligus mati? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, beda sama dengan ini. Tazawwaj Khadijah au ukhtaha. Bisa nggak seseorang nikah dengan dua orang saudara perempuan secara sekaligus? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau mati duluan. Yang tuanya meninggal, kemudian nikah sama adiknya. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau dua-duanya langsung di waktu yang sama, tidak boleh dan tidak mungkin. Nah, gitu juga dengan pepatah ini ya. Ish kariman au mut syahidan. Berarti faedah yang tepatnya adalah untuk ini, takhir dia. Kalau yang tadi itu sudah ya Ustadz? Sudah. Yang mana Bu? Kalau kalabal rona ala kulubihim itu bisa nggak yang masuk yang di bal tadi? Ada bal ya Ustadz? Iya, ada bal. Nah, ini. Bal rona ala kulubihim. Kalabal rona ala kulubihim. Ya, itu balnya maknanya di sana bahkan ya. Itu bal yang beda ya Ustadz. Gimana Bu? Berbeda dengan yang itu. Kalau di sana itu dia terkait dengan kata sebelumnya sih. Oh. Itu kan awal ayat ya. Sebelumnya itu kan ada bahasan juga. Dia menghubungkan jumlah sebenarnya di sana. Oh.
Jumlah. Jadi perlu diketahui juga, huruf ataf ini juga bisa menghubungkan jumlah dengan jumlah. Ya, misal, nah, pakai waw, biasanya pakai waw ya. Misalnya, qama Muhammadun, ya, wa jalasa Bakrun misalnya. Nah, jalasa Bakrun. Nah, waw di sini dia menghubungkan apa, Bapak Ibu? Qama Muhammadun wa jalasa Bakrun. Jalasa Bakrun ini maktuf menghubungkan lafaz atau menghubungkan jumlah? Menghubungkan jumlah. Nah, menghubungkan jumlah. Jadi huruf ataf itu bisa juga dia menghubungkan antara dua jumlah. Nah, jadi nggak mesti juga dia hanya menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Nah, bisa juga. Nah, contoh yang Ibu Romlah sebutkan, nah itu dia lebih ke menghubungkan jumlah dengan jumlah ayat sebelumnya. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ustadz, Ya. Ustadz. Ya, silakan. Kalau berarti mutlak ya untuk mengetahui itu takhir ibahah atau syak dan ibham itu benar-benar kita melihat dari maknanya ya, tidak ada tanda misalnya au itu takhir ibahah bisa dilihat dari tolabnya. Syak ibham bisa dilihat dari khobarnya. Ya. Ketika tolab untuk menentukan takhir dan ibahah, ya, benar-benar murni dari makna dan mungkin makna sebelumnya gitu. Misalnya contoh, ambillah buku atau pulpen misalnya. Itu kan tolab. Nah, ketika buku atau pulpennya kita tidak bisa menentukan takhir ataupun ibahah. Karena memang bisa takhir, bisa ibahah gitu. Ya. Bisa satu atau bisa kedua-duanya gitu, Pak Ustaz. Ya. Oke. Nah, itu makanya faedah makna ini kaitannya dengan penafsiran, Pak. Penafsiran. Itu makanya penafsiran ulama itu kan beda-beda. Biasanya penafsiran itu dipengaruhi oleh ijtihad dalam menentukan faedah dari masing-masing huruf ataf. Nah, begitu juga dengan faedah dari masing-masing huruf jar. Menurut ulama yang satu huruf A, misalnya yang apa? Supaya kita bisa ini ya. Dalam surah Ali Imran itu ada ayat, ini hanya contoh tapi ada kayak apa nyambung dengan itu nanti. Nah, misalnya contohnya wama ya'lamu wala ya'lamu ya. Wala ya'lamu ta'wilahu. Wala atau wama, Mbak Nur Hasanah? Wala ya. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Illallah. Ya. Pakai ma ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Nah, oke. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Oke. Ini kan ayat membicarakan tentang ayat mutasyabihat. Ya, karena dalam Quran itu kan ada dua ayat ya. Ada ayat muhkamat, ada ayat muhkam, kemudian ada ayat mutasyabih. Kalau ayat muhkamat itu ayat yang jelas maknanya. Kalau ayat yang mutasyabihat itu ayat yang tidak punya makna yang jelas. Ya kan? Bisa ditafsirkan. Misalnya alif lam mim. Nah, itu ayat mutasyabihat. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa mengetahui takwil dari ayat mutasyabihat? Hanya Rasulnya. Nah, berdasarkan ayat ini, Bu. Ada dua. Nah, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat dari golongan ulama. Kenapa? Karena mereka beda pandangan terhadap fungsi waw yang ada pada lafaz. Nah, pada waw di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Nah, bagi ulama yang bilang waw ini waw ataf,
Apa akibatnya? Siapa yang bisa mengetahui takwil dari ayat mutasyabihat? Ulama. dan Rasulullah. Allah Atau warasikhuna, dan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendalam di dalam keilmuannya. Berarti manusia apakah berpotensi paham dengan ayat mutasyabihat? Iya. potensi. Bagi ulama yang memahami waw ini sebagai waw ataf, mereka mengatakan berpotensi. Buktinya ada sebagian tafsiran yang muncul terkait dengan ayat mutasyabihat. Ya, betul. Alif lam mim, ada yang menafsirkan hamzahnya apa, lamnya apa, mimnya apa gitu ya. Iya. Nah, biasanya dinisbatkan ke Sayyidina Abdullah bin Abbas biasanya. Nah, berarti Allah dan orang-orang yang punya ilmu yang dalam itu bisa mentakwilnya. Tapi kalau orang yang memahami waw ini sebagai waw istinaf atau waw ibtida, ya, berarti Allah ini sudah berhenti dia. Waw ini adalah kalimat baru. Nah, bagi ulama yang memahami waw ini sebagai waw ibtida, mereka memahami bahwa yang tahu dengan ayat mutasyabihat itu hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang tahu. Kenapa? Ya karena waw di sini bukan waw ataf, tapi waw istinaf atau waw ibtida. Tidak. Nah, warrasikhuna fil ilmi, mereka kaitkan dengan ayat setelahnya. Yaquluna amanna bihi. Amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam dalam keilmuan, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman dengan ayat itu. Nah, jadi faedah huruf ya Pak Haji ya, itu lebih kepada penafsiran orang yang membacanya. Nah, adapun yang ini yang kita sebutkan ini hanya faedah-faedah yang muncul saja dari beberapa contoh. Apakah bisa beda orang memahaminya? Bisa. Menurut saya takhir, menurut orang lain ibahah. Nah, apa akibatnya? Akibatnya apa? Akibatnya nanti ada perbedaan pandangan dalam memahami teks. Nah, seperti itu, Pak. Kalau bagi orang yang memahami takhir, ya dia ngambilnya salah satu misalnya. Tapi bagi orang yang bilang ibahah, ya saya memahami awalnya ibahah, jadi saya ngambil dua-duanya gitu. Nah, gitu. Iya. Nah, jadi rawan penafsiran di sini, Pak. Kita nggak bisa memastikan rawan penafsiran, kemudian rawan juga dalam hal apa itu keinginan yang terselubung gitu ya. Nah, disinilah perlunya kejujuran ilmiah juga dalam penelitian penafsiran atau dalam hal apapun gitu. Karena di sini kan bisa aja kan kalau orang punya ilmu nahu, wawnya di sini bukan waw ataf nih. Nah, gitu. Apalagi nanti di ayat-ayat yang lebih krusial gitu ya, yang menyangkut nanti hak apa misalnya. Nah, seperti itu Pak Haji. Ya. Siap Pak Ustaz. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ini udah kenyang kayaknya. Udah Itu pusing kalau juga. walakin tadi wawnya waw apa Pak Ustaz? Iya. Tadi Pak Ustaz nambahin waw di walakin, itu wawnya biasanya lakin ini diiringi juga dengan waw ataf. Jadi dia digabung gitu, Pak. Bisa juga disertai dengan waw. Waw ataf lagi dia. Wawnya waw ataf itu. Iya. Berarti ada matub dan matub alihnya juga. Iya, Hadramaut dengan Makkah ini. Nah, jadi dia bergabung dua huruf atofnya. Biasanya lakin ini kadang diiringi juga oleh huruf waw. Oh, tapi nggak banyak berfaedah ya sama itu. Nah, ya hanya sebatas mengiringi saja, Pak. Nah, jadi waw itu kadang bisa disandingkan dengan lakin juga dia. Ya. Oke, ada yang lain? Ibu Romlah? Iya, sementara belum. Udah kenyang Ibu ya. Jadi ya silakan Pak.
Pak Ustadz, kalau hatta ini kan dia tadrid sama goyah ya. Iya. Akal tuh sama ka. Ada nggak contoh yang dia itu dijerkan, setelah itu ada kata hatta juga ikut dijerkan, Pak Ustadz? Ya, hatta ini kan beragam ya Pak ya. Hatta ini bisa huruf nasab, Ya. bisa huruf jer, bisa juga huruf atof. Nah, 3 fungsinya nih hatta. Oh iya. Kalau yang huruf jer, contohnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Nah, di sini hattanya di sini adalah sebagai huruf jer. Ya, karena dia matla'i, menjarkan ai, matla'il fajri. Nah, orang-orang yang ikut meramaikan Lailatul Qadar itu selamat hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar. Nah, hatta ini adalah huruf jer. Kemudian ada juga hatta huruf nasab. Nah, kalau ini harus masuk ke fiil mudhari. Asa Rasulah. Nah, hatta nab'atsa rasula. Hatta nab'atsa wa ma kunna mu'adzibin hatta Asa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta Asa Rasul. nab'atsa rasula. Nah, gitu ya. Jadi nab'atsa dia nasab. Nah, nasab oleh hatta. Yang mana hatta ini adalah amil nasab. An, lan, idzan, kai, lam, kai, hatta. Jawab dengan fa, jawab dengan au, jawab dengan waw. Oke. Nah, hatta nab'atsa. Tapi hatta ini harus dengan mentakdirkan an setelahnya ya. Nah, masih ingat Bapak Ibu? Jadi huruf nasab itu ada 2 jenisnya ya. Ada yang menasabkan dengan dirinya sendiri, kemudian ada yang menasabkan dengan an yang disembunyikan. Nah, sekarang yang ditanyakan Pak Ajis, hatta yang huruf jer, huruf ataf ya, tapi dia dalam kondisi jer gitu Pak ya. Iya, dan ngebedainnya gimana Pak Ustadz? Nah, bisa aja sih. Apa contohnya misalnya? Nah, misalnya gini. Safartu min. Misalnya minal maghrib. Ya, minal maghribi hatta apa misalnya? Hatta Hadramaut. Nah, Hadramaut. Ya, Maghrib di sini maksudnya Maroko ya. Oh, Maghrib. Nah, Maghrib. Bukan sampai Isya. Bukan barat ya, Ustadz. Maghrib, iya. Maghrib itu Maroko. Maroko itu maksudnya daerahnya kan di ini Bu, di barat gitu. Perbatasan antara Arab dengan Eropa kan, Maghrib. Ya, Maghrib. Oh. Safartu atau misalnya usafir ya. Usafir. Saya akan mengadakan perjalanan minal maghrib hatta Hadramaut. Kepada. Nah, berarti maghribi di sini, kemudian hatta. Hingga. Ya, hatta Hadramauta atau hatta Hadramauti, Pak? Mauti. Auti. Hadramauti. Hadramauta. Kenapa Isim Hadramauta? Isim alam. Karena dia isim ghairu munsharif. Oh. Nah, maktuf kepada maghribi. Seharusnya jer. Iya, Hadramaut ini kan jer, Bu. Oh iya. Tapi tanda jernya fathah karena dia isim ghairu munsharif.
Nah, gitu. Jadi Hadramaut ini adalah diatofkan kepada Maghribi. Jadi dua-duanya sama-sama jer sebenarnya. Maghribi jer, tapi tanda jernya kasroh karena dia isim mufrad. Kemudian Hadramaut juga jer, tanda jernya fatah karena dia isim ghairu munsharif. Nah, seperti ini Pak Ajis ya. Usafiru atau usafiru minal maghrib hatta Hadramaut. Saya Hadramaut. akan mengadakan perjalanan dari Maghrib hingga ke Hadramaut. Hadramaut. Nah, berarti di sini ada tadrij ya. Ada semacam perbuatan yang dilakukan secara cicilan. Jadi Maghrib dulu, kemudian apalagi setelah itu, kemudian akhirnya ghoyahnya di mana? Hadramaut. Hadramaut. Nah, gitu Pak Ajis ya. Jadi ada saja, bisa saja hatta itu setelahnya jer. Nah, bagaimana cara kita memastikan apakah hatta ini huruf jer atau huruf athof? Ya. Nah, cara memastikannya, lihat kalau dia menghubungkan dua kata, berarti dia huruf athof. Tapi kalau dia hanya sebatas sebatas ungkapan yang tidak menghubungkan kata yang head to head gitu, nah berarti dia huruf jer. Nah, misalnya seperti ini, salamun hiya hatta matla'il fajri. Ini kan nggak ada maktuf alaihnya. Nah, itu makanya hatta di sini dia adalah huruf jer. Tapi kalau hatta yang pada contoh yang terakhir ini, dia adalah huruf athof karena dia menghubungkan dua kata yang seimbang gitu ya, dua kata yang punya posisi yang seimbang, sama-sama nama daerah. Berarti harus paham artinya ya Pak Ustadz ya ketika hatta ini. Bisa juga dilihat dari konteks ya itu kan ada kata yang sama seimbang gitu Pak. Misalnya isim dengan isim, nama dengan nama, kemudian orang dengan orang, fiil dengan fiil. Nah, itu bisa ditandai sebenarnya. Selain maknanya ya, maknanya juga penting. Tapi artinya semuanya hingga ya Pak Ustadz ya ini. Baik, ya semuanya hingga. Baik huruf athof huruf jer ataupun huruf nasab. Nah, terjemahannya sama semua. Yang beda itu cuman fungsi dan tugasnya. Nah, seperti itu. Pak Ustadz sedikit mengulas masa lalu mungkin Pak Ustadz ya. Iya, Pak. Kalau hatanya ini diganti dengan ila, maknanya bedanya apa Pak Ustadz? Minal maghribi ila hadramaut misalnya. Oke. Kadang ila itu ada juga yang maknanya hatta gitu, Pak. Kalau makna secara lebih mendalam, kita belum mendalami secara kapan kita menggunakan ila, kapan kita menggunakan hatta. Nah, itu secara spesifik saya belum tahu juga sebenarnya. Nah, cuma secara makna dia sama. Di sini boleh nggak kita menggunakan ila? Iya. Usafiru minal maghrib ila hadramaut. Boleh. Boleh juga, karena hatta dengan ila di sini maknanya sama. Sampai kepada. Nah, yang ditanyakan Pak Haji ini, kenapa di sini harus hatta bukan ila gitu ya? Iya. Nah, kalau ini saya belum dapat jawaban yang spesifik ini. Apakah ada pengaruh balaghiyahnya? Iya, itu Pak. Unsur-unsur balaghahnya di sini atau itu hanya sebatas penggunaan variasi saja. Nah, itu wallahu alam ya. Kita belum mendalami sampai ke sana. Tapi dalam beberapa contoh si ila ini ada juga yang maknanya hatta. Nah, Bapak bisa baca di Jami'ud Durus ya, kitab Nahwu Shorof juga. Itu ila itu kadang ada juga yang maknanya hatta gitu. Jadi sama. Nah, sama. Kalau ila maknanya hatta, berarti bisa aja kan ilanya kita ubah dengan hatta. Harusnya kan? Iya. Nah, tapi dalam sebagian jumlah di sana menggunakan ila bukan
hatta. Kata, ya gitu Pak Ustaz. Nah, itu nanti bisa kita pastikan lagi, Pak. Kalau selintas sih saya belum tahu secara spesifik bedanya apa gitu dan pengaruhnya terhadap makna apa gitu. Iya itu. Ya. Nanti kita Siap, baca Pak lagi, Ustaz. Pak. Siap Pak Ustaz. Oke. Jazakallah. Mungkin sampai di sini dulu ya, Bapak Ibu. Sebenarnya saya masih punya hutang 1 jam ini. 1 jam. Nah, kalau Bapak Ibu nggak repot, bisa kita sambung besok atau hari Kamis. Nah, kita masih 1 jam ya. Ya mungkin 1 jam besok malam atau Kamis malam gitu. Ya. Nah, yang akan kita bahas bab tentang taukid. Ada satu lagi sih. Taukid sama badal. Taukid sama badal ya, taukid sama badal. Nah, kalau memungkinkan, kayaknya hari Kamis ya Pak ya. Siap. Hari Kamis mungkin kalau Bapak Ibu Siap, Pak. berkenan ya, kita akan selesaikan 2 bahasan itu hari Kamis, insya Allah, Kamis malam. Siap. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat yang kita bahas ini. Amin ya Allah. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Jazakallah Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Oke, kita tutup ya. Iya. Siap Pak Ustaz.